kita baca Matius pasal 4 ayatnya yang pertama ya sampai selanjutnya. Matius pasal 4 pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Nah, lihat ini. Jadi jangan salah, Yesus pun dicobai. Jadi jangan pendukung Andi Simon mengatakan mana mungkin setan bekerja. Nah, begitu kan? Nanti akan bahas secara khusus videonya untuk Andi Simon. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dicobai oleh si iblis. Jadi ingat ini, Yesus pun dicobai. Rasul Petrus pun sudah dicobai. Jadi jangan salah. Jangan tertipu oleh strategi si setan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berdoa, berpuasa. Ini merupakan satu tindakan kerohanian yang sangat bagus. Dan setelah berdoa klimaks kerohanian itu, apa yang terjadi? Malah setan datang. Lagi kuat kerohanian itu, setan datang. Itulah ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, perhatikan kenapa cobaannya memerintahkan batu menjadi roti. Karena kondisinya waktu itu lagi lapar. Ini dia lagi lapar. Laparlah Yesus. Yang sangat menggoda bagi orang lapar itu apa? Ya makanan, minuman. Maka dikatakan perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jika kau adalah anak Allah. Kenapa pakai jika engkau anak Allah? Yesus memang anak Allah. Nah itu seringkali itu cara kerja setan ingin membuktikan. Begitu ya. Padahal Yesus anak Allah sejati. Tidak dibuktikan pun dia anak Allah. Dan sekiranya ada orang yang bisa merubah batu menjadi roti seperti sulap, hipnotis. Itu tetap bukan anak Allah. Yang ia tetap sekalipun tidak melakukan mujizat. Sebaliknya yang bukan tetap bukan sekalipun dia melakukan mujizat. Merubah batu menjadi roti. Nah ini pengajaran ini harus dimiliki oleh orang-orang yang tergila-gila mujizat seperti kanal Pak Andi Simon itu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah inilah jawaban Tuhan Yesus. Ada tertulis. Jadi firman Tuhan menjadi pegangan utama. Sayang sekali orang-orang di kanal Pak Andi Simon. Nah, saya akan bolak-balik nanti ke kanal Andi Simon. Karena saya lihat banyak yang marah-marah, memaki-maki saya. Padahal saya memberi pengajaran. Ya. Ada tertulis dan di firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja. Nanti lihat di footnote-nya dari mana ini, kitab Ulangan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itu penting ini. Dengan perkataan lain apa yang kita lihat di sini, Tuhan Yesus mengcounter usaha membuat mujizat itu kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengcounter kerinduan, keinginan mengalami mujizat itu dengan kembali ke firman Tuhan. Ya, jadi dia gagal. Dia gagal ditawarkan makanan, minuman melalui kebutuhan paling mendasar. Seringkali sekarang setan berhasil menaklukkan umat Tuhan Yesus, gereja Tuhan, karena godaan kebutuhan paling mendasar. Sekarang ganti strategi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah perhatikan ini. Setan juga tahu kitab suci. Jadi rupanya setan sudah mempelajari Tuhan Yesus itu menggunakan kitab suci. Nah sekarang dia pakai kitab suci. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar. Bapak Ibu kalau baca ini, ada kutipan dari Mazmur ini. Dari Mazmur. Jadi ada tertulis, ada kitab suci.
Nah, tetapi di sinilah masalahnya, kelompok-kelompok pada umumnya dari gereja denominasi tertentu yang pendeta-pendetanya tidak belajar teologi bertanggung jawab, memilih kelemahan berteologi. Yang penting ada tertulis, nah dilakukannya. Maka dikatakan sapu tangan pun bisa menyembuhkan orang. Nah, di kipas-kipasnya sapu tangannya. Itu yang dilakukan oleh Reverend Yosafat. Yang tertulis itu MBA, PhD. Dan nanti satu ketika akan kita bahas ini. Dari mana itu PhD-nya itu? Kalau dalam gelar aja nggak jujur, ya, saya tidak menuduh ya, mohon maaf. Kalau dalam gelar saja tidak jujur, bagaimana dengan yang lain? Dan mohon maaf, tolong doakan jemaat sekalian. Makin banyak sekarang yang ngaku penginjil pendeta, gelarnya palsu, aspal. Asli tapi palsu. Ya, selamat pagi semua yang sudah menyapa saya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Saya lanjutkan ya. Jika engkau anak Allah, dikatakan di sini, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah, sekali lagi dimulai dengan jika engkau anak Allah. Padahal Yesus itu anak Allah. Nggak perlu demonstrasi hipnotis, akrobat, ya, untuk membuktikan siapa dia. Karena apa? Di sini kita belajar penting, ya, identitas kita di hadapan Allah bukanlah karena sesuatu yang kita lakukan bagi Allah. Sekali lagi saya ulang. Saya ulangi, saya angkat ini. Mohon diperhatikan. Jangan pernah membuktikan identitasmu di hadapan Allah dengan apa yang kau raih dan apa yang kau capai dan apa yang kau kerjakan. Saya ulangi. Jangan pernah. Karena apa? Siapa kita di hadapan Allah itu tidak tergantung apa yang kita lakukan di hadapannya. Saya ulangi. Siapa engkau di hadapan Allah tidak tergantung apa yang kau lakukan. Tapi sebaliknya. Allah memulai karunia-Nya, anugerahnya, statusmu diberikan. Dari status itulah engkau berjuang. Membuktikan bahwa engkau itu sungguh-sungguh adalah pilihan Allah. Dengan perkataan lain, kalau bermain kata dalam bahasa Inggris, dunia ini, this world is trying to fight for identity. Fighting for identity. Berjuang habis-habisan supaya diketahui inilah saya. But it is the opposite for those who believe in Jesus. It is the identity first and followed by fighting. Identity for fighting. That is the gospel. Tuhan memberi identitas bagimu. Engkau hambaku. Engkau anakku. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dalam baptisan itu dikatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Si setan langsung datang menggoda. Jika engkau anak Allah, robah batu jadi roti. Yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan baik suci itu. Apa maksudnya itu? Itu godaan untuk menjadi terkenal. Kalau kamu jatuhkan dirimu, kau aman, kau terkenal, kau hebat, orang akan tepuk tangan kepadamu. Nah, kau membuktikan siapa dirimu, Tuhan menolak. Enggak mau saya. Saya tidak mau membuktikan kehebatan, keterkenalan saya agar saya disebut anak Allah. Tanpa saya melakukan semua itu pun, saya adalah anak Allah. Ini kegagalan kedua si setan. Kegagalan pertama, setan menawarkan materi melalui kebutuhan. Karena lagi lapar, doa dan puasa, maka digoda, robah batu jadi roti. Kamu kan lagi lapar nih. Tapi Tuhan nggak mau. Saya lagi melakukan puasa. Jangan goda saya. Gagal dia. Yang kedua, godaan akrobatis. Supaya terkenal. In order to be famous. Banyak orang, tidak sedikit orang,
mati-matian, makin kaya, makin pintar, makin hebat. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia mau apa? Supaya dia dikenal orang. Setelah dia kaya raya, hebat, dikenal orang, dia kira dia bahagia. Padahal banyak orang setelah memiliki itu tidak bahagia. Nah, yang ketiga adalah, ini godaan ketiga, karena dia kalah. Ya, yang ketiga. Ini jawaban Tuhan Yesus untuk godaan terkenal adalah seperti ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allah. Lalu ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Gunung sangat tinggi. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Bisa kebayang nggak ini? Kemegahan, kekayaan. Dari bukit yang tinggi, dia melihat kekayaan Palestina. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah ini dia. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Apa itu? Semua kemegahan, semua kekayaan, semua harta akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya besarkan. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Luar biasa ya godaan ini ya. Tadi godaan kebutuhan, soal makan dan minum. Mungkin orang masih bisa melawan ya. Yang kedua, soal terkenal, nama besar. Mungkin masih bisa melawan. Tapi ini adalah soal apa ini? Harta melimpah ruah. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Kekayaan, kuasa, kesembuhan, mujizat. Asal engkau sujud menyembah aku. Inilah godaan ketiga. Nah mari kita lihat jawaban Tuhan kita. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah setan. Nah, itu dia. Jadi saudaraku sekalian, lihat di kanal ini bagaimana kita harus mengusir setan. Jangan minta pendeta tertentu mengusir setan. Karena apa? Kepadamu diberikan kuasa mengusir setan. Ya. Kalau orang tuamu kerasukan setan, saudaramu kerasukan setan, usir dalam doa. Saya sedih mendengar ada orang berkata, nggak berani saya amang mengusirnya. Saya malah taruh dua tangan saya di dada, berkata permisi jangan diganggu dong kami. Kasihan sekali. Usir. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawan setan, lawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Itulah anak Tuhan. Nah memang kalau Anda cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, belum didiami Roh Kudus, jangan coba-coba mengusir setan. Nanti Anda digerayangi. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini godaan ketiga. Masih ingat ya tadi ya? Godaan pertama adalah melalui kebutuhan. Paling mendasar. Lagi lapar digoda dia. Godaan kedua adalah apa? Godaan kedua adalah terkenal, hebat. Suruh naik ke atas, lompat. Dan ini pakai dasar Alkitab itu Bapak Ibu. Ingat ya. Dikatakan tadi ada tertulis tentang engkau. Dan itu kutipan dari kitab Mazmur. Kau akan ditatangnya. Engkau tidak akan mengalami masalah. Kan dia. Banyak pengkhotbah gadungan sekarang. Pengkhotbah penyesat. Bidat, dia pakai ayat juga. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau saya tanya, dari mana dia belajar teologi? Itu penting. Saya buka layarnya. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, dari mana sekolah teologianya Pendeta Andi Simon, atau dari mana sekolah teologianya Referen Yosafat yang bikin mujizat itu, dari mana sekolah teologianya Yosua Teu, ya itu bukannya saya sombong. Memang saya sombong, saya sudah mengaku itu. Makanya saya menulis lagu Tuhan Yesus ku sadar ku lemah. Oh Tuhan ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Tapi waktu saya bertanya itu bukan karena kesombongan, didasari kesombongan. Karena saya menyadari betapa penting belajar teologi. Itu sebabnya saya belajar teologi. Ketika saya yakin saya dipanggil Tuhan dari insinyur,
menjadi pelayan Tuhan, maka saya berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan studi di tempat terbaik. Dan Tuhan buka jalan. Studi di tempat-tempat terbaik dunia. Trinity Theological College, Cambridge University, dan Gregorian University di Roma. Pontificio Institutio Biblico. Orang seringkali berkata, sombong Bapak ini. Selalu cerita itu. Bukan mau menyombongkan, mau memberitahu. Saya bertanggung jawab akan apa yang saya ajarkan. Ya, jadi kalau teologianya ngawur, ya wajar kalau ajarannya prakteknya ngawur. Ya. Periksa, silakan periksa di seluruh sejarah gereja, di mana ada secara sadar pendeta atau teolog membuat kolam Bethesda, kolam penyembuhan. Karena berdasarkan Yohanes 5, di sana ada orang sakit sembuh. Itu kesalahan berteologi fatal. Dan sebelum saya bicara ini di kanal ini, sudah banyak orang mengkritisi. Tapi saya sebagai orang belajar teologi, saya menyetujui yang mereka kritisi. Ada Bapak ahli dogmatika, Bapak Pendeta Muriwali, sudah mengkritisi. Bahkan dengan tegas dikatakan, itu ajaran sesat. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian, bagi para pendukung Pak Andi Simon, satu kata pun saya tidak pernah mengatakan Andi Simon sesat. Saya ulangi. Satu kata pun saya tidak pernah mengatakan Andi Simon sesat. Yang ada adalah pengajarannya ada di bagian tertentu nggak benar. Satu kata pun saya tidak mengatakan bahwa praktek penyembuhan Andi Simon itu palsu. Tidak. Saya hanya memperingatkan. Yang namanya mujizat bisa dari Tuhan, bisa dari setan. Nah, saya tidak mengatakan apakah Andi Simon itu dari setan. Mari kita saksikan, mari kita nantikan. Kalau orang Jerman bilang komm Zeit, komm Rat. Komm Zeit, komm Rat. Artinya apa? Time will tell. Waktu jua nanti yang menentukan. Nah, kita lanjutkan. Maka ayat 10 berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan.